بالله من شرور أنفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu saya telah selesai dan disebutkan dalam kitab ini tentang samaan ala ubudiyah itu. Beberapa ayat yang menjelaskan pensifatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sifat ubudiyah ini maqam yang termulia pada kondisi mulia. Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, da'wa wa annahu lamma qama 'abdullah yad'u, maqam tahaddi fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, maqam iha wahyuan fa auha ila 'abdihi ma auha. Semua ini menjelaskan bahwa kedudukan ibadah kedudukan yang termulia adalah kedudukan. Setelah itu beliau masuk kepada pembahasan selanjutnya. At-tafaduli fil iman, fasal tentang at-tafadul, berjenjang-jenjang dalam keimanan. Beliau, "Idza tabayyana dzalik fama'lumun anna an-nas yatafadaluna fi hadzal bab tafadulan 'azima wa huwa tafaduluhum fi haqiqatil iman. Hum yanqasimuna fi إلى عام وخاص ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص." Kalimat ini kata beliau rahimahullah ta'ala, jika hal itu telah jelas, maka merupakan perkara yang sudah dipahami bahwa manusia berjenjang-jenjang keutamaannya dalam bab ini.
dengan jam yang sangat besar. Jenjang apa ini? Maksudkan ini apa? Kita berjenjang dalam bab ini, dalam pembahasan ini. Pembahasan apa kita? Ubudiyah. Pembahasan ubudiyah. Kan kita boleh imani. San'u ubudiyah sebagai hamba. Sudah panjang pembahasan kita dari awal membahas tentang bagaimana menjadi hamba. Yang ternyata manusia yang termulia pun disifati dengan sifat hamba. Sekarang Syekh jelaskan, jika hal ini jelas, maka manusia itu yatafadaluna fi hadzal bab, berjenjang-jenjang dalam bab ini, bab tentang tegak dalam ubudiyah dengan tafadulan azima, perbedaan yang sangat besar. Wa huwa tafaduluhum fi haqiqatil iman. Perbedaan ibadah mereka yang satu dengan lainnya ini adalah tafadul, perbedaan mereka dalam hakikat iman. Kenapa berbeda? Hambaan yang satu dengan penghambaan yang lainnya. Hamba yang satu beribadah kepada Allah, yang satu juga beribadah kepada Allah, tapi kualitas ibadah yang satu dengan lainnya berbeda. Karena perbedaan hakikat iman. Sekarang hubungan antara ubudiyah dengan iman ketemu. Ini ilmu. Dan telah lewat pembahasan yang lalu, asal tegaknya ubudiyah, fondasi tegaknya ubudiyah ada berapa? Tuh. Yang pertama, tidak ditegakkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Yang kesimpulannya murni tauhidnya kepada Allah. Kemudian selamat dari syirik. Yang kedua, dia tidak beribadah, tidak menegakkan ibadah ini kecuali hanya di atas petunjuk yang Allah turunkan. Yang kesimpulannya tegak di atas sunnah, selamat dari bid'ah. Dua ini di sini juga asal iman. Dua ini juga asal diterimanya. Dan ini juga pembahasan apa? Syarat diterimanya amanah. Dua ini juga syarat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ini juga merupakan asal pembahasan wala dan bara. Dua ini juga yang merupakan asal pembahasan ilmu, pembahasan amalan, pembahasan dakwah. Dua ini juga yang merupakan asal pembahasan kewalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dua ini juga yang merupakan asal yang telah lewat. Merupakan asal pembahasan Islam yang terbaik. Wa man ahsanu dinan. Mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dua ini juga yang merupakan asal pembahasan istiqamah. Apalagi saya telah sebutkan fatwa di sini. Beliau katakan hakikat iman. Jadi membahas iman, kemudian tidak memahami asal pembahasannya, hubungannya dengan ibadah adalah naif sekali. Perkara yang sangat pantas, pembahasan yang lahir dari kebodohan. Asalnya kebodohan yang tidak akan mendatangkan kecuali hanya ketergelinciran, ketertipuan. Baik. Wa hum yanqasimuna fihi ila 'am wa khas. Lihat kalimat ini. Dan mereka yanqasimuna fi, terbagi dalam perkara ini, dalam bab ini, kepada 'am wa khas, kepada umum
dan khusus. Umum dan khusus. Walihada kanat rububiyatur Rabbi lahum fiha umum wa khusus. Dan itulah rububiyah Allah Ar-Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta terhadap mereka pun fiha, padanya ada yang umum dan ada yang khusus. Perhatikan kalimat ini. Dia mengurai pembagian manusia dalam ibadah ini. Ada yang umum dan ada yang khusus. Dia menyebutkan 3 secara umum. Umum, khusus, ada lagi khasatul khas. Khususnya khusus. Ya, ada istilah ini. Tapi ada juga yang salah gunakan istilah ini. Umum yang dimaksudkan penghambaan dalam bentuk umum. Tunduk pada ketentuan-ketentuan umum. Seperti tunduk kan? Dia tunduk hanya pada ketentuan-ketentuan umum yang bersifat pasti. Allah tetapkan Allah tetapkan rezekimu hari ini sekian. Semuanya pasti tunduk? Semuanya pasti ikut? Tidak ada. Tetapkan sakit hari ini, sembuh hari ini, berangkat hari ini, turun hari ini. Semuanya pasti ikut? Ikut tidak? Ini tunduk tidak sama ketentuan Allah? Ini penghambaan juga. Tapi ini penghambaan umum. In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani 'abda. Tidaklah yang di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah sebagai abda. Allah katakan abda, hamba. Semua yang di langit dan bumi Allah katakan sebagai hamba. Kafir beriman hamba. Hamba dalam mana apa? Penghambaan umum. Penghambaan ini tidak memberi manfaat. Sebab mau tidak mau pasti tunduk. Rela tidak rela pasti kita tunduk kalau kita perlu oksigen. Rela tidak rela kita harus lapar. Rela tidak rela jatah rezeki kita hari ini kita tidak bisa tambah, tidak bisa kurangi. Bagaimanapun harus tunduk. Ini ketentuan umum. Yang khusus, ketentukan orang-orang yang beriman terhadap syariat Allah, ketentuan Allah. Inilah ibadah yang bermanfaat. Ibadah yang tegak di atas pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan tegak di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tegak di atas sunnah, selamat dari bid'ah. Ini penghambaan khusus. Adapun yang khususnya khusus, penghambaan khusus secara umum, wa ibadur rahman, hambanya Allah Ar-Rahman adalah, kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Ini kata hamba. Jadi penghambaan khusus. Orang kafir juga hamba, tapi dia bukan ibadur rahman dalam ayat ini. Sebab kata hamba di sini, hamba khusus. Bisa dipahami ya? Jadi ini istilah khusus di sini. Kalau khususnya khusus, itulah penghambaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh orang beriman manapun dari umat mereka. Hanya mereka memiliki penghambaan khusus sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini penghambaan khasatul khas. Khususnya khusus. Karena itu Nabi Muhammad juga disifati dengan sebagai hamba yang tertinggi. Semua nabi dan rasul Allah disifati sebagai hamba, dan sudah lewat ayat-ayat ini. Kira sini. Jadi yang umum, penghambaan yang umum belum tunduk di atas la ilaha illallah, belum dibedakan dengan penerimaan mereka terhadap la ilaha illallah.
Adapun yang sudah tunduk, mentauhidkan Allah, tegak di atas sunnah, makin apa? Telah menegakkan ibadah khusus, ketundukan khusus. Ini namanya ketundukan khusus. Inilah hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebab tunduk terhadap hukum syar'i. Hukum syar'i, hukum yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling sempurna di atas la ilaha illallah. Jadi yang khusus tunduk di atas la ilaha illallah, menerima la ilaha illallah. Yang khususnya khusus, yang paling sempurna di atas la ilaha illallah, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun jenjangnya, jenjang yang termulia khusus dan khususnya khusus, tidak ada yang keluar dari la ilaha illallah, tidak ada yang keluar dari penghambaan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang sesat membagi juga, ada umum. Umumnya apa? Ya umum katanya yang menerima la ilaha illallah itu umum. Jadi yang umumnya mereka menerima apa? Menerima la ilaha illallah. Masyarakat awam. Yang menerima la ilaha illallah. Yang zikirnya la ilaha illallah. Itu umum. Kalau khusus, tidak pakai lagi la ilaha illallah, langsung Allah. 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 Ini khusus. Ada yang lebih khusus lagi. Pakai huwa. 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 Huwa artinya dia. Jadi lebih sempit, lebih anu lagi. Kata huwa. Kata huwa terpakai untuk semua yang mudzakkar, bentuk tunggal satu. Kemudian ada yang lebih khusus lagi, yaitu kata huwa yang tidak sempurna disebut. Hu. 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 Nah, kalau sudah seperti ini katanya penerimanya ini lebih hebat lagi. Jadi khususnya adalah keluar dari ibadah. Keluar dari la ilaha illallah. Semakin keluar, semakin hebat khususnya. Terlewat pada pembahasan yang lalu, orang-orang yang tertipu, yang keluar dari ibadah, yang menganggap dirinya berada dalam jenjang khas, mereka mengatakan kami berada dalam jenjang khas. Karena apa? Sudah sampai kepada syuhud, kauniyah, syuhud, qadariyah, dengan berbagai jenjang-jenjangnya. Oke? Dan setan mempermainkan mereka di situ. Sama macam permainannya sehubungan dengan penghambaan ini. Ada yang mengatakan yang umum itu la ilaha illallah zikirnya. Ada yang lebih khusus lagi, ada yang lebih khusus lagi, kalau zikirnya Allah, Allah dalam makna apa? Dalam makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tertanam di dalam itu. Makna. Jadi disebut Allah dan makna dari nama-namanya tertanam. Ini lebih hebat. Tapi masih makna. Ada yang lebih hebat lagi. Bukan maknanya yang ada di dalam. Tapi dianya yang ada di dalam. Dianya Allah, itu khusus lagi. Dianya Allah yang ada di dalam. Ada penjelasan seperti itu. Kalau sudah dianya Allah di dalam, boleh paham. Dia menganggap ini sebagai ajaran Islam, maka dia telah berdusta atas nama Allah, nama Rasulullah. Dan meyakini ada Allah di dalam dirinya, ini adalah kekafiran yang nyata. Fadailul a'mal jamaah tablik ada ini. Saya baca sendiri. Baca dalam Fadailul a'mal dalam pembahasan Ismul A'zam, nama yang teragung. Wajar sebab asal jamaah ini dari 4 tarekat besar.
Jishtiyah, Syahrawardiyah, Qadiriyah, dan Naqsyabandiyah. Jangan bicara tentang ini kalau orang-orang yang pemabuk baru masuk, teruskan dakwah, baru sholat, mereka tidak tahu perkara itu. Dan sesat yang tampil ada tarikat ininya, itu tidak akan pernah paham, langsung dianggap pendusta. Iya. Saya bicara sama, itu terungkap jelas sekali dalam kitab-kitab para pembesar. Apakah yang berbahasa Urdu, ya, diterjemahkan dalam bahasa lain. Baik. Jadi jelas yang diinginkan umum di sini apa? Umum dan khusus. Yang diinginkan bahwa ada yang tunduk kepada Allah dengan ketundukan umum yang belum membedakan antara kafir dengan beriman, sama-sama hamba Allah. Penggunaan ayatnya, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Semua yang di langit dan di bumi itu pasti datang kepada Allah sebagai abda, hamba. Allah katakan hamba semuanya. Semua di langit dan bumi, hamba semua. Apakah dia makhluk hidup? Benda mati, benda padat, benda cair, udara, semuanya hamba Allah. Orang kafir, orang beriman, semuanya hamba Allah. Sebab tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu, Allah cipta keras. Dengan sifat-sifat batu, tenggelam di air, punya berat jenis ini. Air cipta seperti itu dengan sifat-sifatnya. Udara dicipta, tidak akan keluar itu udara dengan ketentuan Allah. Batu tidak akan keluar, tanah tidak akan keluar dari ketentuan Allah padanya. Kalau begitu mereka hamba sebab tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Ini hamba. Nanti hamba yang tidak membedakan, hamba yang tidak terdapat ujian. Dengan memiliki penghambaan itu. So, terima atau tidak, semuanya pasti tunduk. Sebab dia hanyalah ketundukan apa? Kauniyah, qadariyah. Tapi yang khusus adalah penghambaan yang benar ada yang mulia, penghambaan khusus. Penghambaan yang di dalamnya terdapat ketundukan terhadap hukum syar'i. Hamba yang dilandasi dengan dua penegaknya, yaitu apa? Tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Tidak kepada selainnya. Yang kemudian penghambaannya tegak di atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan melalui Nabi dan Rasulnya. Tidak dilandasi oleh karena yang lainnya. Inilah penghambaan yang mulia. Dari penghambaan yang khusus ini, ada yang lebih khusus lagi yang tidak dimiliki oleh selain mereka, yaitu penghambaan para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Perbedaan penghambaan ini, lihat selanjutnya. Ini kalimatnya lebih perlu dicermati. Walihada kanat rububiyatur Rabbi lahum fiha umum wa khusus. Karena itulah rububiyatur Rabb lahum. Apa artinya rububiyah ar-Rabb? Rabb artinya pencipta, penguasa. Sifat rububiyah apa itu? Sifat rububiyah Allah kepada mereka. Apa artinya apa? Penciptaan Allah kepada mereka, penguasaan Allah kepada mereka, pengaturan Allah kepada mereka. Kita makan, kita minum, itu rububiyah Allah kepada kita. Kita gembira, kita susah, itu rububiyah Allah kepada kita. Kita sakit, kita sehat, itu rububiyah Allah kepada kita. Pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita tercipta, hidup mati, itu rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Paham ini rububiyah Allah kepada mereka. Lihat, karena itulah rububiyah Rabb kepada mereka juga ada umum, ada khusus. Umum dan khusus. Ini sebabnya. Kenapa? Karena dalam ibadah ada yang umum, ada yang khusus. Sehingga rububiyah Allah kepada mereka pun ada yang umum, ada yang khusus.
Bisa dipahami? Rububiyah Allah kepada mereka ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang Allah cipta secara khusus, ada yang Allah cipta secara umum. Ada yang Allah atur secara umum, ada yang Allah atur secara khusus. Iya, ada yang Allah Subhanahu wa taala lihat secara umum, dipandang secara umum. Iya, tapi ada yang Allah lihat pandang secara khusus. Iya, ada yang Allah beri rezeki secara umum, merata. Semuanya dapat rezeki itu. Tetapi ada yang Allah beri rezeki khusus. Ya, kenapa? Karena perbedaan dalam ubudiyah. Bisa dipahami? Jadi apa dan bagaimana kita? Bagaimana Rabb alam semesta memperlakukan kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan apa pun yang akan kita lakukan? Ingat ubun-ubun kita di tangan Allah, kemanapun Allah inginkan dia. Ingat kita berada di antara dua jarinya Allah Rahman. Kalau Allah bolak-balikkan pasti terbalik. Kalau Allah tutup pasti tertutup. Kalau Allah buka pasti dibuka. Kalau Allah beri hidayah pasti diberi hidayah. Rububiyah Allah kepada kita. Semuanya ini tergantung apa? Sangat berhubungan dengan apa? Ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Bisa dipahami? Baik. Kalau antum kembangkan ini, maka penggunaan kata Rabb orang berbeda-beda. Iya. Orang kafir juga bilang Rabb. Iblis juga mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Iblis mengatakan kepada Allah, Rabb. Iya. Rububiyah Allah kepadanya ada. Orang kafir juga mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai mencipta menguasai saya. Ya tidak. Orang kafir mengatakan. Orang beriman mengatakan juga, wahai Rabbku. Kalau kita pahami ini, maka ucapan Rabbnya orang beriman berbeda. Dan kalau antum tidak bisa pahami, tidak akan bisa membedakan kalimat Rabbnya. Bisa membedakan? Ayo. Bisa. Jadi kalau antum berdoa, Allahumma ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Atau dalam doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbi, Rabbku. Apa yang antum pahami ketika antum katakan Rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku? Apa arti Rabbku gitu? Apa yang antum pahami ketika antum mengatakan dalam doa ini, Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Terjemahkan apa artinya? Engkau anta Rabbi. Apa artinya anta Rabbi? Engkau adalah Rabbku. Apa artinya Rabbku di situ? Berarti antum belum paham. Ada orang kafir kalau kita orang kafir dia bilang anta Rabbi dalam makna engkau maha segala-galanya. Ucapannya ada orang di situ berbeda-beda, disesuaikan dengan apa? Kadar rububiyah Allah kepadanya yang dia rasakan harus tidak boleh tidak. Dan kadar rububiyah Allah kepadanya disesuaikan dengan apa? Kadar ubudiyahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pembahasan kita, ubudiyah hamba kepada Allah berbeda-beda, ada yang umum, ada yang khusus. Mengakibatkan apa? Rububiyah Allah kepada mereka ada yang umum, ada yang khusus. Kalau begitu, ketika orang mengatakan Allahumma ya Allah, anta Rabbi, antum berada di mana? Antum berada di mana berbeda-beda. Tidak akan bisa sama. Tidak berbeda kadar penghambaan orang masing-masing. Berbeda-beda perlakuan Allah terhadap mereka. Rububiyah Allah kepada mereka. Hanya secara umum apa maksudnya?
Apa artinya anta rabbi? Tiap-tiap orang coba. Iya. Jadi kan dia bisa terjemahkan sebelum dia pahami rububiyah Allah kepada mereka. Dan dia tidak akan tahu rububiyah Allah kepada mereka kalau tidak tegak ibadah kepada Allah. Sebab ibadahnya dia kepada Allah ini yang membedakan, yang menentukan berapa kadar rububiyah Allah kepada mereka. Secara umum apa arti Rabb? Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, hidupkan, mematikan, datangkan hujan, turunkan hujan, sakit, hidup, itu semuanya makna Rabb. Anta Rabbi, engkau semua. Tapi ini Rabb umum. Antum diperlakukan oleh Allah perlakuan lebih kan? Diatur lebih kan? Itu yang muncul itu. Anta Rabbi Allah, engkau yang mengatur saya sehingga saya bisa paham agama ini. Saya bisa rajin sholat 5 waktu. Sebelumnya saya tidak rajin. Tapi rububiyahmu kepada saya sehingga saya bisa sholat 5 waktu. Rububiyahmu kepada saya sehingga saya senang belajar agama. Rububiyahmu kepada saya sehingga saya senang hadis majlis taklim. Iya tidak? Itu rububiyah Allah. Itu yang muncul. Itu makna Rabb di situ. Itu makna Rabb di situ. Jadi semakin hebat antum menguasai, ini semakin hebat kekuatan doa ini. Dan nantinya ucapan alhamdulillah semakin hebat di situ. Alhamdulillahi Rabbil alamin akan semakin hebat di situ. Dari situ cinta sudah muncul, ucapan cinta. Tidak akan mungkin orang mengucapkan alhamdulillah yang melahirkan cinta kecuali apa? Sadar betul hebatnya rububiyah Allah kepadanya. Kadar cintanya itu, ungkapan cinta yang muncul dari kalimat alhamdulillah itu berbeda. Disebutkan dengan apa? Apa yang dia telah ketahui? Bagaimana Allah, rububiyah Allah kepada mereka. Ilmunya jelas sama, tetapi tetap kadar cinta yang muncul pasti berbeda. Sebab cinta itu muncul setelah apa? Dia rasakan kebaikan Allah, kemuliaan Allah kepada dia. Dan orang berbeda-beda. Orang beriman, jadi orang beriman dalam mengatakan Allahumma anta rabbi itu luar biasa. Hebat, lebih dalam dari orang-orang kafir. Tapi para nabi dan rasul lebih hebat lagi. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Dia memberi saya anugerah besar sehingga mendapatkan kenabian dan kerasulan. Itu tidak mungkin kita ungkap itu. Tidak mungkin kita bisa rasakan itu. Hanya mereka yang merasakannya, soal mereka mendapatkan rububiyah itu. Kita tidak mungkin ungkap itu, tidak bisa itu. Mustahil, konyol. Tidak bisa. Jenjang keimanan mereka, bagaimana kedekatan Allah, kedekatan mereka kepada Allah, bagaimana Allah perhatikan, bagaimana itu mereka. Hanya mereka yang merasakan khusus. Jadi ini makna. Walihada kanat rububiyatir Rabbi lahum fiha umum wa khusus. Kalau penghambaannya umum, rububiyah Allah kepada mereka pun umum. Kalau dia berbuat baik, Allah takdirkan dia berbuat baik sesama manusia, tapi berbuat baik umum. Maka Allah berbuat baik juga kepadanya, rububiyah Allah kepadanya pun umum. Ada orang kafir juga sering membagi, Allah kasih juga secara umum. Kalau orang beriman yang membagi, landasannya apa? Ketauhidan. Di atas sunnah. Ini khusus. Tembus ke negeri akhirat. Tembus ke negeri akhirat. Mengantar mereka mempunyai kemuliaan-kemuliaan di sana. Sampai-sampai sepotong kurma pun yang dilandasi dengan dua perkara ini bisa menjadi sebab selamatnya dia dari neraka. Ittaqun nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau bisyiqqi tamrah. Takut kalian, bentengi diri kalian dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Nabi perintahkan ini mustahil. Nabi katakan takutlah terhadap neraka walaupun dengan sepotong kurma. Nabi perintahkan ini menunjukkan apa? Mungkin? Bisa? Jelas? Coba lihat, sepotong kurma bisa.
Sebab dapat balasan khusus. Sebab landasannya dia mengeluarkannya karena Allah. Di antara makna karena Allah apa? Itu uraiannya panjang dalam pembahasan ikhlas. Di antara makna karena Allah apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makna karena Allah? Karena cinta kepada Allah, karena mengharap kepada Allah. Dan itu rububiyah Allah kepada mereka pun khusus. Banyak orang tertarik sama ilmunya, orang kasih dan keberhasilannya. Padahal jamaah umum sih. Yang dalam usahanya berhasil, bertambah, melimpah. Dengan ada apa macam-macam sifat-sifatnya mereka muncul, yang mereka ungkap. Sehingga dengan ini mereka bisa mencapai jenjang ini besar, jenjang ini besar. Mereka ungkap itu apa sebab keberhasilan mereka. Ada rububiyah Allah kepada mereka dan mereka dapatkan pun hasilnya yang membuat orang terpukul. Tetapi ingat jamaah, khusus. Apa? Tidak khusus umum. Dan itu orang terpukau sama keberhasilan orang-orang kafir. Yang membuat matanya luar biasa dalam memandang orang kafir. Orang yang kurang paham agama. Kurang paham agama. Anggap dia dengan usahanya sekian ratus tahun, dia berhasil apa? Mendapatkan hasil kerja dengan ini yang Masya Allah luar biasa, yang harganya hasil kerjanya itu emas satu gunung misalnya. Tapi ternyata rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum subuh sudah mengalahkan dunia beserta segala isinya. Lihat penghambaan khusus. Akalnya orang kafir memang tidak menjangkau ke sana. Sebenarnya akal-akal dongok. Akalnya orang kafir itu dongkul betul. Allah betul. Alat MCN masuk di dalamnya. Tidak ada orang lebih dongok dari dia. Dan berbagai orang-orang kafir, apalagi orang-orang komunis. Ada kafir Nasara, Yahudi, ini lebih mending daripada kafir komunis. Katanya akalnya luar biasa. Tidak berakal. La ya'qilun. Tidak berakal. Orang yang semisal mereka, perikatnya adalah apa yang Allah berikan kepada mereka. Pencipta mereka yang beri perikat kepada mereka. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada hewan ternak. Itu perikat Allah kepada mereka. Kalau orang beriman, ya'qilun, orang-orang berakal. Yatafakkarun, orang-orang berfikir. Ulul albab, orang-orang ulu yang diberi albab, lub, fikiran yang terjernih. Lub itu fikiran yang terjernih. Lub sesuatu artinya apa? Yang paling jernihnya sesuatu, intinya sesuatu. Siapa yang diberi? Orang-orang yang beriman yang disifati dengan sifat-sifat itu. Ulul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Yang disifati dengan kata ulul ilm adalah orang-orang yang beriman. Itu kedahsyatan, keluar biasaan dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu kalau orang paham dengan ini maka apa? Akan muncul. Di situ akan muncul dengan benar. Akan muncul. Perasaan apa? Kemuliaan berada di atas Islam. Kemuliaan beragama dengan ilmu. Karena ilmu. Bukan karena doktrin lagi. Tapi dengan ilmu dia betul-betul rasakan. Berbeda kami dengan mereka. Berbeda kami dengan mereka. Kami betul-betul dapat anugerah besar. Bukan ketakaburan. Nilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mereka mampu melihat kemuliaan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik. Ya jelas pembahasan umum dan khusus. Jadi ada orang-orang umum. Ada orang-orang khusus.
Ya, tergantung kita mau mengambil posisi yang mana. Ya. Kembali kepada kita. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapapun yang ingin di antara kalian, siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Siapa yang mau? Dia akan istiqamah. Hanya ingat, wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki, yang kalian inginkan, yang Allah jadikan, ingat, illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Semua itu terjadi karena Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta menginginkannya. Rabbnya alam semesta menginginkannya. Perhatikan kalimat illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kecil pasti yasha diinginkan oleh Rabb alam semesta. Rabb alam semesta. Perhatikan kata Rabb di sini. Rabb alam semesta menginginkan. Jadi kalau rububiyah Allah, Allah terapkan rububiyah, berarti apa? Ada keinginan Allah padanya. Kalau umum berarti keinginan umum. Kalau khusus berarti keinginan khusus. Sebab iradah ada dua kan? Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyyah. Dan sangat luar biasa kalau ternyata perlakuan Allah kepada kita, perlakuan khusus. Berarti apa? Ada iradah syar'iyyah, Allah inginkan, Allah cintai. Kalau Allah inginkan secara syar'i, berarti Allah cintai. Tapi kalau Allah inginkan secara kauniyah, berarti apa? Allah sekedar inginkan, tapi cinta belum tentu. Cinta belum tentu. Allah inginkan si anu tidak sholat. Allah inginkan si anu melakukan kesyirikan. Karena Allah inginkan, makanya dia lakukan. Tapi dengan sebab, mereka menempuh sebab-sebab sehingga Allah inginkan itu sebab. Keinginan umum. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Jelas ya? Ini sering terungkap dalam pembahasan. InsyaAllah ini mudah dipahami bagi yang sering melewati pembahasan keimanan terhadap takdir. Baik. Ini cukup ikhwah. Ilmu yang terpenting dari dua atau beberapa kalimat ini bahwa manusia dalam ubudiyah berjenjang-jenjang. Hakikat berjenjang-jenjangnya mereka adalah hakikat jenjang keimanan mereka. Dan kita hubungkan dengan pembahasan yang lalu, semuanya berada di atas dua fondasi. Dia beribadah, mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Mereka beribadah hanya di atas apa yang Allah turunkan, tidak dengan yang lainnya. Kemudian karena berjenjang-jenjang mereka dalam ibadah, sehingga rububiyah Allah kepada mereka pun berjenjang-jenjang. Kemudian kita kembangkan penerapan ilmu ini. Penerapan ilmu ini, orang nanti kalau mengucapkan kalimat Rabb, itu akan berbeda-beda. Kapan Rabb seseorang itu akan berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Baik. Ini memiliki ilmu ini. Termasuk ilmu yang sangat berharga. Yang datang dari Quran dan Sunnah yang Masya Allah para ulama sampaikan kepada kita melalui kitab-kitab mereka. Betul-betul al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Kalau kita tidak baca kitab-kitab para ulama, kita tidak akan bisa mengetahui. Baik. Oh iya, ini